warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi di catatan Pipitika. Kali ini sebelum saya bercerita, saya sambil ngelihat video saya ya. Memang 1 tahun sudah catatan Pipitika dan belum pernah melakukan penelusuran. Kenapa sih? Ada beberapa alasan sih sebenarnya. Yang pertama, saya belum pede. Belum pedenya pada kemampuan diri saya sendiri dalam mengatasi masalah yang ada di lapangan nanti. Karena bagaimanapun kita merencanakan sesuatu, kondisi di lapangan tentu akan berbeda dari apa yang kita rencanakan. Nah, saya sendiri merasa saya belum siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada saat melakukan penelusuran. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa orang yang sudah mengatakan akan membackup saya dalam melakukan penelusuran itu. Tapi saya tidak serta-merta menerima itu karena saya masih berpikir tentang efek dari ketika kami melakukan penelusuran tersebut. Ini bukan efek yang akan terjadi pada diri saya saja, tapi saya juga memikirkan kemungkinan yang akan terjadi pada teman-teman yang akan membackup atau ikut dalam penelusuran tersebut. Jadi mohon maaf untuk beberapa teman yang tadi tanya tentang kenapa sih nggak melakukan penelusuran. Seperti itulah alasannya. Nanti ketika sudah waktunya, ketika Allah mengizinkan, insya Allah catatan Pipitika pasti akan melakukan penelusuran ke tempat-tempat yang kita tidak hanya akan berburu huntu seperti kata Teh Risa, tapi kita juga akan mendapatkan manfaat dari penelusuran yang akan kita lakukan tersebut. Amin ya. Mohon doanya ya teman-teman. Sebelum itu jangan lupa subscribe, komen dan like, atau share ke teman-teman kamu yang mungkin suka dengan cerita-cerita yang berbau-bau mistis gitu ya. Sebenarnya catatan Pipitika sendiri itu ada juga di Instagram. Di Instagram saya yang namanya juga sama, catatan Pipitika juga. Di situ kalian akan menemukan cerita-cerita yang lebih lengkap. Karena saya banyak menulis sebenarnya, lebih banyak menulis. Di situ kalian akan menemukan banyak sekali liputan-liputan saya seputar dunia mistis, kemudian kondisi-kondisi mistis yang saya hadapi sehari-hari. Jangan lupa follow juga Instagramnya ya, dan kalian akan menemukan banyak sekali cerita menarik. Oh iya, satu lagi, ada juga yang pernah menawarkan pada saya, ayo bikin konten yang membuat orang itu suka, jadi nilai komersilnya besar, tapi fake. Nah, saya tidak akan menyebutkan siapa dan seperti apa kontennya, tapi banyak sekali konten-konten yang menampilkan hantu-hantu bohongan hanya demi subscriber ataupun mungkin views ya. Tapi saya tidak akan seperti itu, karena buat saya itu bukan sebuah mainan. Dunia itu ada, benar-benar ada, dan saya mungkin banyak orang juga yang sepakat dengan kata-kata saya bahwa dunia seperti itu bukan untuk dibuat mainan. Kenapa saya bercerita di sini? Kenapa konten catatan Pipitika ini lekat dengan misteri? Ya kebetulan karena saya dulu juga menjadi salah satu reporter yang akrab dengan liputan mitos dan budaya. Seperti yang kita tahu, kalau di Indonesia mitos dan budaya itu nggak lepas dari hal-hal yang gaib. Sudah otomatis seperti itu, gitu ya. Jadi makanya saya menolak ketika ditawari untuk membuat konten fake seperti itu. Jadi mungkin kalian akan melihat catatan Pipitika ini sedikit membosankan karena hanya bercerita aja tanpa melakukan penelusuran. Tapi saya bisa menjamin bahwa cerita yang saya alami ini adalah kondisi yang sebenarnya, tidak saya buat-buat. Insya Allah tidak pula saya lebih-lebihkan, demikian saja adanya. Begitu. Oke, baiklah kalau gitu. Sekarang saya akan mulai bercerita. Ini saya sambil lihat video-video saya yang kemarin-kemarin ya. Nah, mungkin kalian pernah melihat sekitar 2 bulan yang lalu saya ngobrol dengan yang namanya Abah Yusa Safari. Abah Yusa Safari ini adalah seorang terapis, tapi beliau juga
memiliki kemampuan untuk meruqyah. Rasanya memang saya butuh ruqyah gitu ya. Nah, behind the scene kemarin itu setelah kami ngobrol dari musik Pantai Utara sampai tentang janda-janda tua dan aktivitas beliau di Blakraan Yuk-nya, itu beliau mencoba untuk menterapi saya, terapi healing sebenarnya. Tapi ternyata keadaan tidak berjalan dengan normal gitu ya. Karena yang terjadi, saya malah kedatangan tamu yang spesial. Nah, disinilah kita akan ngulik tentang mistisnya. Oke, cerita dimulai dari ketika kami selesai melakukan podcast. Kemudian Abah bilang, ayo Pit, kamu saya healing gitu, saya terapi. Sering pusing nggak gitu? Sering sih Bah, tapi mungkin rasanya capek-capek gitu aja kali ya. Tapi nggak saya rasain Bah gitu. Kemudian Abah bilang, yaudah ayo, tapi tolong ini off the record ya, karena Abah menggunakan media dupa. Dupa ini bukan untuk memanggil, tapi lebih kepada penenangan diri. Dupa yang saya gunakan saya lupa, tapi aroma melati gitu, dan segar sekali baunya. Oke, waktu itu kalau tidak salah memasang 3 dupa. 3 dupa itu kemudian beliau mencoba mulai menterapi saya dengan cara mengetuk-ketuk kepala, diketuk-ketuk gitu, mulai relax. Tapi saya masih belum merasakan berubah atau bagaimana gitu, saya belum ngerasain. Terus Abah seperti yang gelisah gitu kan, gimana bah gitu kan, karena saya juga baru pertama kali itu mencoba terapi dari Abah Yusa. Kemudian Abah bilang, kita pindah ke tempat yang agak luas aja, karena aku butuh mematikan lampu deh kayaknya, seperti itu. Oke, akhirnya kami berpindah ke ruang di depan TV. Di situ lampu kami matikan, dan kebetulan ada salah satu teman yang bersedia menjadi kameramen. Jadi pada saat saya di terapi itu dia juga memvideokan terapi tersebut. Nah, lampu dimatikan, dupa dinyalakan, saya diminta untuk rileks. Saya menutup mata dalam kondisi bersila, dan beliau mulai melakukan terapi seperti yang tadi di awal, diketuk-ketuk. Nah, di sini mulai ada kondisi di mana saya seperti mau mediasi. Kalau kalian nonton di catatan Pipit Ika sebelumnya tentang mobil berhantu, di mana di situ saya pertama kalinya merasakan tentang mediasi. Nah, di sini saya merasakan hal yang sama, tapi berbeda. Nah itu, mediasi sama tapi berbeda. Jadi perbedaannya begini. Jika dulu saya pada saat melakukan liputan mobil berhantu itu, saya seperti melihat gambaran tentang sosok perempuan ini dalam kepala saya yang kakinya dirantai, rambutnya segini, dia ada di tengah mobil. Kali ini saya tidak melihat gambaran itu, namun seperti ada sosok yang datang ke saya. Sosoknya tinggi besar dan hampir menyentuh atap. Itu dia kondisi duduk hampir menyentuh plafon atap saya, padahal plafon atap saya lumayan tinggi sih, sekitar 3 meter lebih. Dia datang tidak terlalu dekat jaraknya, justru tiba-tiba yang ujuk-ujuk, bahasa ujuk-ujuk, tiba-tiba gitu ya. Datang itu adalah sosok seorang perempuan normal, memakai baju bukan kebaya tapi seperti kemen gitu, dan dia berselendang. Pada saat itu saya tidak kehilangan kesadaran 100%. Jadi saya benar-benar sangat sadar. Namun yang aneh adalah saya tidak bisa mengkontrol gerakan saya. Jadi pada saat itu yang saya rasakan adalah saya menari. Saya ini
sangat jarang melakukan latihan fisik ya, dan itu nggak bagus ya. Jangan ditiru. Nah, pada saat itu saya merasakan gerakan tangan saya sangat luas sekali, seolah saya sudah sangat terbiasa menari. Saya mencoba mengikuti. Jika dulu saya menahan agar saya ini tidak terseret pada arus si mbak yang mobil berhantu itu kan, dia seolah pengen menempatkan saya dalam posisinya gitu kan. Nah, kalau sekarang ini saya malah mencoba mengikuti itu, ringan aja, dan saya nggak merasakan berat sama sekali ketika melakukan itu. Tidak ada yang namanya badan terasa berat, itu tidak. Ya udah, saya losin aja gitu. Menarilah saya, menari dengan sangat luasnya. Pada saat saya menari itulah si kameramen saya itu ketakutan dan akhirnya dia turun. Dia ke lantai 1, jadi dia nggak berani meneruskan rekaman itu tadi. Jadi saya nggak punya rekaman pada saat itu gitu. Jadi mungkin hanya beberapa saksi saja ya yang mengetahui saya seperti itu. Dan kebetulan ada anak saya sih waktu itu, dia nggak takut melihat mamanya kayak gitu. Nah, kemudian setelah menari, si Abah ini sambil nanya-nanya, tapi saya nggak mau jawab. Penari ini tuh hanya tersenyum sambil terus menari. Saya peragain aja ya bagaimana saya pada waktu itu. Jadi dimulai dengan saya yang melakukan ini. Saya melakukan ini, kemudian saya menari, menari. Ketika sampai akhirnya selama beberapa waktu, sekitar mungkin 10 menitan, kemudian dia ini meminta selendang. Iya, dia meminta selendang. Selendangnya ini diminta. Anak saya kan tahu ya bahwa mamanya punya selendang gitu. Selendang yang juga pemberian dari seseorang, dari liputan mistis juga gitu. Akhirnya diambillah selendang itu sama anak saya dan diberikan. Ketika sudah diberikan ini, kemudian saya berpamitan ini, tapi bukan dia pergi, kayaknya dia menyisih gitu kan. Nah, apakah sudah selesai? Tidak. Kemudian saya begini nih, seperti layaknya seorang seorang kesatria, jadi gagah gitu kan, dia gede banget. Si yang tadi orang gede ini tadi, itu tuh akhirnya sepertinya mencoba untuk melakukan mediasi itu tadi. Nah, barulah pada saat itu Abah Yusa kan bertanya, siapa namamu gitu. Saya tuh pengen ngomong sama Abah ya sebenarnya, tapi saya nggak bisa menggerakkan mulut, saya nggak bisa kontrol gerakan saya maupun mulut saya tuh sebenarnya pengen ngomong, Abah, aku tuh masih di sini, Bah, gitu. Aku tuh nggak yang hilang kesadaran itu, tidak, saya nggak kerasukan, aku masih sangat sadar gitu loh. Nah, si Abahnya, siapa namamu dan kamu tahu dia seperti apa? Dia begini dengan congkaknya gitu, dan dia itu seolah ini yang Abah mungkin juga belum tahu ya, Bah. Mohon maaf nih, Bah, mohon maaf banget. Jadi dia itu sempat meremehkan Abah gitu, Bah. Dia begini, siapa kamu? Berani nanya-nanya nama saya gitu. Duh, nuwun sewu itu, Bah. Itu sebenarnya saya ngomong ke dia juga, nggak boleh begitu gitu. Jangan gitu. Kok kamu kayak gitu, sombong sekali gitu. Siapa dia? Kayak gitu. Jadi modelnya kayak orang yang kayak gitu, meremehkan gitu. Mukaku bisa nggak sih kayak gitu, meremehkan. Dan Abah ini mau didorong sama dia. Itu saya tahan. Abah kalau lihat video ini, Bah, ini kondisi yang sebenarnya, Bah, sebenarnya. Saya mohon maaf waktu itu nggak cerita sama Abah karena saya takut Abah tersinggung gitu loh. Si raksasa ini ya, aku bilangnya, karena dia gede banget. Tapi tampangnya bukan tampang buta, bukan tampang kayak buta gitu, enggak. Tapi dia kayak yang orang biasa, hanya gede banget gitu kan. Itu kayak mau ngedorong Abah gitu. Dan saya yakin pada saat itu Abah pasti merasa pusing, karena dia memang mengeluarkan tenaga untuk nyerang Abah gitu sebenarnya. Tapi saya tahan, saya menahan itu. Saya bilang, no, jangan gitu, nggak boleh seperti itu gitu.
kamu siapa? Nggak mau jawabkan dia, karena dia itu tadi, karena meremehkan tadi. Abah melanjutkan omongannya, Abah bilang, jaga anak ini ya gitu. Nah, si raksasa ini mengeluh saya gini, saya ngerasa saya dielus gitu. Habis itu ya sudah, tapi jangan di dalamnya, jangan masuk ke tubuh anak ini, tapi kamu di luar aja. Sebenarnya bah, dia itu memang nggak masuk, dia tuh hanya kayak nempel gitu loh bah. Karena aku nggak ngerasa berat sama sekali pada waktu itu. Berbeda dengan mediasi saya pada saat saya melakukan liputan mobil berhantu itu, sangat jauh berbeda. Ini tuh lebih lebih enteng, lebih ringan gitu rasanya untuk saya, dan saya juga sama sekali nggak pusing pada saat itu. Nah setelah itu dia ini berpamitan. Saya bilang udah gitu kan. Berpamitan itu dengan menggendong si penari perempuan tadi itu di pundaknya, karena dia kan gede banget, jadi perempuan tuh kecil banget gitu kan kayaknya di sininya itu duduk gitu. Udah, akhirnya mereka pergilah dan saya sadar. Nah itu, kalau saya bilang saya sadar dari awal juga saya sadar, saya nggak hilang gitu loh, saya tetap ada di situ. Saya tahu apa yang dia lakukan. Saya mendengar pertanyaan Abah, tapi saya tidak bisa menjawab sesuai dengan kemauan saya gitu. Kemudian akhirnya selesai, Abah ngobrol-ngobrol, kamu pusing Pit? Pada saat itu aku bilangnya ke Abah, iya pusing. Padahal jujur bah, aku nggak pusing bah, sama sekali aku nggak ngerasakan pusing pada saat itu. Sudah, setelah itu saya itu mencoba mencari tahu siapa sih dia ini, dua makhluk ini siapa gitu. Nah, akhirnya saya bertanya pada seorang kawan yang rumahnya di Probolinggo. Saya belum izin untuk menyebutkan namanya, jadi tidak saya sebutkan dulu namanya, tapi dia rumahnya di Probolinggo. Nah, di situ saya mulai menemukan, setelah saya mencari tahu ke beberapa orang dan tidak menemukan jawaban yang memuaskan, saya menanyakan itu pada dia. Saya hanya bertanya begini, Mas, aku tadi tuh begini nih, gitu kan. Kemudian dia melanjutkan, dia menjawab tuh dengan begini, kamu didatangin dua kan, gitu. Harusnya dua, karena ini tuh sepaket. Kalau ada dia pasti ada dia bilang gitu. Kalau ada si laki pasti ada si perempuan, katanya gitu. Loh, aku belum cerita kok dia udah tahu gitu kan. Iya benar sih gitu. Apakah ciri-cirinya begini? Apakah si laki-laki tinggi besar? Apakah si perempuan ini menari dan berselendang? Apakah begini? Merinding deh tuh. Selalu ya kalau cerita kayak gini. Dan memang begitulah adanya gambaran yang saya temui pada saat itu. Saya jawab, iya, betul seperti yang kamu bilang. Kok kamu tahu? Saya gitu. Kok bisa tahu Mas gitu? Oke. Pipit, kamu lupa ya, kalau kemarin kamu habis dari mana sama saya? Saya ingat-ingat tuh. Masya Allah, saya baru ingat ternyata 2 hari yang lalu, pada waktu itu ada kunjungan dari seorang teman di Bandung. Beliau adalah seorang seniman besar di Jawa Barat, melakukan kunjungan, dan kebetulan saya dan si Mas yang dari Probolinggo itu mengantarkan beliau sampai ke sebuah situs sejarah, salah satu situs sejarah di Surabaya yang bernama Joko Dolok. Nah, di situ kami sampai larut sekali, sampai jam 3 dini hari. Nah, si Mas ini akhirnya ngomong, itu di sana gitu. Jadi mereka berdua ini tuh ada pada saat kita melakukan kunjungan ke situs itu. Apakah mereka berasal dari sana? Pertanyaan saya. Dia jawab, bukan. Namanya adalah, bentar, saya nggak boleh bilang namanya.
Namanya saya nggak boleh bilang ya, mohon maaf. Oke, saya nggak bilang. Jadi berdua ini ternyata mereka adalah sosok yang juga menganut paham Bhairawa. Kalau Mas yang dari Probolinggo itu bilang, dimana mereka ini memang, kalau yang laki-laki adalah raksasa-raksasa gitu, dan kalau yang perempuan cantik walaupun normal apa adanya gitu. Tapi kalau yang laki-lakinya biasanya dalam rupa buta, atau kalau orang Jawa bilangnya buto gitu ya, buto. Nah kalau di waktu yang datang ke saya tuh enggak dalam rupa buto itu, seperti manusia biasa, hanya besar sekali gitu, ukurannya masih besar. Dan dia bilang, kamu nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa sih gitu. Oke, kata dia gitu. Kenapa Mas, tak gituin. Karena sebenarnya itu dia powernya sangat besar. Itu sebabnya kenapa dia mungkin sombong gitu ya. Karena pada saat ditanyakan namanya itu dia sampai bilang, siapa kamu nanya-nanya gitu kan, ke si Abah itu. Nah di situ akhirnya saya begitu gitu. Jadi residu energi pada saat 2 hari yang lalu itu ternyata masih menempel di saya, dan kebetulan frekuensi saya sedang satu frekuensi sama mereka. Jadi mereka yang nampak gitu, yang menampakkan diri dan bertanda gitu. Selepas itu kan malamnya saya tertidur, seusai sholat saya tertidur. Mereka berdua itu datang dengan kondisi bersimpuh, dua-duanya di sebelah tempat tidur saya, dan seolah mengucap salam gitu, Waalaikumsalam gitu ya. Karena saya muslim, makanya saya ngomongnya Waalaikumsalam, walaupun mereka tidak mengucapkan salam seperti layaknya orang Islam, tapi saya tahu mereka sedang mengucap salam gitu. Makhluk-makhluk seperti itu tidak berbicara dengan membuka mulut atau bagaimana, tapi kita seolah bisa tahu apa yang dia katakan gitu kan. Sudah, akhirnya berakhirlah hari itu dengan saya puas lah, saya tahu siapa dia ini. Tapi ada pesan dari si emas yang dari Probolinggo ini ke saya. Ketika saya bertanya, apakah saya bisa menghadirkan dia lagi gitu. Karena tariannya bagus sekali, jujur. Tariannya bagus sekali. Nah, kemudian si emas ini bilang, "No, jangan dulu lagi. Karena saya takut kamu tidak akan bisa mengkontrolnya lagi, karena mereka berdua ini powernya sangat besar gitu." Dan usut punya usut, ternyata mereka ini adalah saat ini menjelma sebagai sebuah benda pusaka yang saat ini aman tersimpan di tempatnya si emas yang di Probolinggo itu. Dan fungsinya itu untuk banyak hal, untuk perlindungan, untuk memikat, seperti itulah. Tapi saya tidak tertarik, karena kembali lagi, kita sebagai orang yang beriman dan beragama, kita memiliki kepercayaan bahwa sebaik-baiknya perlindungan adalah ketika kita memasrahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada benda-benda seperti itu. Nah, di sini saya berpesan ke teman-teman, no, jangan pernah menyandarkan diri sama hal-hal seperti itu. Jika kalian juga mengikuti catatan PPTK atau mungkin kalian follow Instagram saya, kalian juga pasti akan terus banyak sekali menemukan tulisan ataupun kata-kata saya yang menyampaikan bahwa jangan pernah menyandarkan diri, menyandarkan harapan kepada benda-benda seperti itu, karena pemilik kekuatan yang sebenarnya hanya Tuhan, hanya Allah SWT. Itu aja sih pesan saya ke teman-teman ya. Seperti liputan-liputan yang sebelumnya, teman-teman wartawan yang lain tuh biasanya dikasih goodie bag gitu kan kalau pulang, atau dikasih uang bensin gitu ya. Kalau saya, karena saya liputannya mitos budaya, seringnya itu dikasih benda-benda bertuah. Konon bertuah katanya. Yang kol buntat, ake. Pada saat itu belum banyak orang yang mengkoleksi batu akik. Tapi saya tuh udah dapat batu akik itu dari teman-teman
liputan itu. Jadi teman-teman yang saya liput pada saat itu, beliau-beliau yang saya liput, dari juru kunci, dari dukun, dari ustadz, banyak lah gitu. Tapi alhamdulillahnya benda-benda seperti itu saya anggap hanya menarik dari seninya saja, bukan dari kekuatannya atau apa. Ketika dikasih gitu, banyak sih teman-teman yang minta, mau dong, saya kasih, mau dong saya kasih gitu. Karena saya juga ngerasa what for gitu, untuk apa saya menyimpan benda-benda seperti itu. Justru malah takutnya memang kita dibelokkan dengan itu tadi, menyandarkan semuanya harapan kepada benda-benda itu tapi bukan pada Allah. Jadi jangan ya, seperti itu. Nah, jadi begitulah Abah. Kalau Abah melihat video ini, saya mohon maaf sekali lagi ya sebesar-besarnya. Itu sombong sekali Abah emang. Ya makhluk seperti itu ya, ya seperti itulah Abah gitu. Jadi saya mohon maaf Abah sama teman-teman yang lain juga. Untuk mediasi itu saya berpikir bahwa memang ada efeknya sih lebih ke setelah melakukan itu lebih ke capek kayak gitu, tapi kelar dengan mandi besar dan wudhu kalau saya. Nah, itu saja cerita untuk hari ini, karena sambil refresh ya setelah berbulan-bulan catatan ketika nggak ada video lagi. Dan kemarin ada video mengenai menelusur jejak leluhur bersama para ustadz dan gus-gus yang kebetulan juga adalah masih saudara saya. Kemarin itu ini sedikit saya cerita ya. Khusus untuk yang menelusur jejak leluhur itu sebenarnya lebih ke project keluarga gitu, karena saya ini sangat jarang bersilaturahmi ke keluarga yang jauh-jauh. Jadi ketika kemarin beliau-beliaunya datang itu saya benar-benar emosional sampai pengen nangis gitu. Silakan ditonton aja kalau kalian sempat, dan semoga ada manfaat yang diambil. Selalu saya berharap ada manfaat yang bisa diambil dari setiap video yang catatan Pipitika bagikan, karena video ini tidak dibuat-buat dan demikian apa adanya gitu. Nah, segitu aja dari saya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kamu yang mungkin suka dengan cerita-cerita seperti ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat catatan Pipitika. Jangan bosan untuk mendengarkan saya bercerita. Sekali lagi, semoga ada manfaat yang bisa diambil dari setiap cerita yang saya share di catatan Pipitika. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.